Kisah pemberontakan berandal Mas Cilik, yang memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda, yang dipimpin oleh Lurah Randu Gunting yang bernama Raden Mas Cilik. Tahun 1857, Tumenggung Reksonegoro IX meninggal dunia dan untuk penggantinya dicalonkan Raden Mas Ore atau Tumenggung Panggar. Beliau adalah putra nomor 2 dari Tumenggung Reksonegoro VIII. Tetapi karena masih kecil, pemerintah Belanda menangguhkannya, dan untuk sementara diangkat Tumenggung Sosronegoro sebagai bupati dengan status wakil bupati. Sayang Tumenggung Sosronegoro baru menjabat 2 tahun beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia Tumenggung Sosronegoro membangun Astana Raden Abunawa yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Balamoa. Raden Abunawa yang dimakamkan di Balamoa adalah putra Raden Benowo Bupati Pemalang 1582–1600, cucu dari Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya di Pajang. Tumenggung Sosronegoro termasuk wangsa Jaka Tingkir, oleh karena itu beliau membangun Istana Raden Abunawa di Balamoa. Pati Tegal, Mas Rangga Suradipura menghendaki kedudukan wakil bupati. Tetapi pemerintah Hindia Belanda mengangkat Tumenggung Sosronegoro Jaksa Pekalongan menjadi wakil Bupati Tegal. Mas Rangga merasa tidak puas, kemudian minta bantuan kepada Lurah Randu Gunting, yang bernama Mas Cilik untuk mengadakan pemberontakan. Lurah Randu Gunting menyanggupinya. Mereka minta bantuan kepada Men Sangkip dan Mas Gendon dari Pekalongan. Kedua orang itu terkenal sebagai orang yang sangat ugal-ugalan. Dengan gembira tawaran itu diterima dengan maksud agar mendapat untung yang besar dan nanti mendapat kedudukan yang sepadan dengan jasanya. Mas Gendon dan Mas Sangkip segera mulai mengadakan kekacauan-kekacauan. Makin lama makin meluas dan akhirnya timbul perang terbuka. Mas Cilik Lurah Desa Randu Gunting terlibat dalam pemberontakan itu, dan memimpin langsung pemberontakan itu. Mas Cilik juga mengharap agar nanti bila berhasil mendapat kedudukan yang baik di Kabupaten Tegal. Pemberontakan Mas Cilik ini terjadi pada tahun 1858 hingga 1859, yaitu selama pemerintahan Bupati Tumenggung Sosronegoro. Tumenggung Sosronegoro dianggap tidak cakap memerintah Kabupaten Tegal, lalu diberhentikan dari jabatan, sehingga menderita sakit dan meninggal dunia. Sementara Bupati Tegal kosong dan pemerintahan dipegang oleh Patih Mas Rangga Siradipura. Pemberontakan sudah terlanjur, sehingga dalam penumpasannya terpaksa dengan kekerasan senjata. Patih Tegal, Mas Rangga Siradipura tidak bisa berbuat apa-apa untuk memadamkannya. Sebab bila dengan terang-terangan menghentikan pemberontakan itu, maka akan terbuka rahasianya bahwa beliau dalangnya. Mas Cilik, Mas Gendon dan Mas Sangkip terus memimpin pemberontakan. Pemerintah Hindia Belanda memberangkatkan serdadu atau tentara ke hutan Semedo untuk menghancurkannya. Mas Cilik yang bersarang di Kaliori terpaksa bertahan dengan sekuat tenaga. Penduduk banyak yang lari ke lain desa, sebab terpaksa harus menyerahkan makanan atau menjadi pengikutnya. Tempat pengungsian itu kini terjadilah Desa Karangmalang yang berasal dari kata pring atau bambu dan malang atau melintang. Kata pring atas sepakat penduduk diganti menjadi karang, sehingga terjadilah kata Karangmalang. Juga ada yang mengatakan, bahwa kata malang itu karena penduduk desa Kaliori menderita kemalangan dan malapetaka. Mas Cilik dan kawan-kawan tidak kuat melawan serangan yang dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan Mas Cilik serta Mas Gendon tewas. Sedangkan Mas Sangkip lari ke barat, tetapi di desa Kemiriamba, Jatibarang, dapat ditangkap, karena waktu diadakan pemeriksaan kurang memberikan jawaban yang jelas, lalu dibunuh oleh Wedana Jatibarang. Wedana Jatibarang dipersalahkan menghakimi sendiri dan menghilangkan jejak dalam pengusutan perkara. Wedana Jatibarang diberhentikan dari jabatan. Mas Rangga Suradipura dianggap cakap dalam memberantas pemberontakan, oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan menjadi Bupati Tegal,
dan menjabat antara tahun 1859 sampai tahun 1862. Pengganti Mas Rangga Suradipura adalah Raden Tumenggung Suryodiningrat 1862 sampai dengan 1864. Kemudian Raden Tumenggung Panji Sosrokusumo 1864 sampai 1869. Setelah Raden Tumenggung Panji Sosrokusumo pensiun berdiam di Pedawetan Tegal, tahun 1869 Raden Mas Ar sudah cukup dewasa untuk diangkat menjadi Bupati Tegal, dan bergelar Tumenggung Reksonegoro IX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di tepatnya ini di Randu Gunting, Kota Tegal, dan tadi kita sudah berjalan ya dan memasuki areal ini. Ini adalah makam dari Mbah Randu Gunting, atau di sini di batunya tertulis Raden Mas Cilik. Beliau ini adalah seorang lurah dahulu kala ya, lurah di Randu Gunting saat zaman Reksonegoro, dan dahulu kala beliau ini bergabung dengan Brandal Mas Cilik seperti yang sudah kami ceritakan tadi. Dan sahabat semua,
Di sini dahulu kala terdapat sebuah pohon randu yang bentuknya itu seperti gunting, dan dahulu kala karena kota Tegal ini adalah kota maritim ya, banyak sekali orang yang berlayar. Yang berlayar itu akan melihat pohon randu yang berbentuk seperti gunting, berarti sudah dekat dengan daratan atau dekat dengan kota Tegal yang lokasinya sekarang sudah ramai dan padat penduduk seperti ini. Dan sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.